Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat serta salam kami berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW atas semangat juangnya serta bantuan dari para sahabat-sahabatnya sehingga kami diantarkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti apa yang kami rasakan sekarang ini. Oke, perkenalkan nama saya Levi George Stambuk A2 19008 akan membawakan materi tentang teori arsitektur dan studi perilaku lingkungan. Karena saya dari kelompok 1, maka saya akan mempresentasikan dari pengertian itu. Ya, untuk teori dalam arsitektur. Teori di dalam arsitektur adalah hipotesa, di mana hipotesa adalah pendapat sementara yang kemudian ada harapan dan dugaan-dugaan tentang apa yang terjadi bila semua unsur yang menjadikan bangunan dikumpulkan dalam suatu cara pada tempat dan waktu tertentu. Maksud dari slide ini yaitu adanya harapan-harapan dari sekelompok orang atau beberapa orang dari arsitektur yang kemudian membahas tentang bangunan, kemudian dalam waktu tertentu disepakati untuk memulai pembangunannya. Yang kemudian selanjutnya 3 teori dalam disiplin arsitektur. Ada 3 teori. Yang pertama teori arsitektur, teori tentang arsitektur, teori perencanaan dan perancangan arsitektur. Yang pertama teori arsitektur. Dalam hal ini dipahami sebagai pengandaian teori-teori yang tersusun sebagai unsur-unsur yang membentuk arsitektur sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu teori ini berusaha menyusun definisi dan deskripsi medan pengetahuan yang tercakup dalam sebutan arsitektur. Sasarannya adalah menjelaskan tentang kedudukan arsitektur dalam taksonomi ilmu pengetahuan yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, teori perencanaan dan perancangan arsitektur, yaitu teori yang secara aplikatif membantu di dalam proses dan pelaksanaan perencanaan, misalnya teori pengolahan bentuk dan ruang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, sebelum saya melanjutkan materinya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Yunus Kristianto Stambuk A219020. Baik, untuk melanjutkan materi dari saudara Zaitun George tadi, yaitu pokok-pokok pikiran terhadap arsitektur. Terdapat 3 pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pemikiran terhadap arsitektur, yaitu teori in arsitektur atau what architecture is. Teori arsitektur ini pada umumnya mengamati aspek formal, tektonik, struktural, representasional, dan prinsip-prinsip estetika yang melandasi perubahan arsitektur. Yang kedua, Theory of Architecture, How Best to Design, yaitu teori yang berusaha menjelaskan bagaimana para arsitek mengembangkan prinsip-prinsip dan menggunakan pengetahuan teknik dan gambar-gambar dalam proses desain dan produksi bangunannya. Yang ketiga adalah Theory about Architecture atau The Arrangement of Architecture, teori yang bertujuan untuk menjelaskan makna dan pengaruh arsitek, mendudukan arsitek dalam konteks sosial dan budaya, yang dimana kita sebagai arsitek di dalam mendesain sebuah bangunan itu tidak boleh mengesampingkan kehidupan sosial dan kehidupan budaya, memberikan bagaimana arsitek bekerja sebagai produser budaya atau memahami bagaimana arsitek digunakan dan diterima oleh kalangan masyarakat banyak. Yang keempat, pendekatan bentuk arsitektur. Terdapat 4 pendekatan bentuk arsitektur, yaitu pendekatan pragmatik atau pragmatic approach, yaitu pendekatan perancangan bentuk melalui tahap-tahap atau uji coba terlebih dahulu sebelum merancang. Yang kedua adalah pendekatan ikonik atau iconic approach, yaitu pendekatan merancang bentuk melalui tradisi
empiris, dan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sosial. Jadi pendekatan empirik ini adalah kebiasaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sosial. Pendekatan ikonik ini kemudian dikembangkan sebagai pendekatan tipologis. Yang ketiga adalah pendekatan analogi atau analogi approach, yaitu pendekatan perancangan bentuk dengan melihat analogi alam dan gejala fenomena alamiah lainnya. Yang keempat adalah pendekatan kanonik geometri atau kanonik approach, yaitu pendekatan perancangan bentuk melalui kaidah-kaidah geometris, matematis, keterikatan, keteraturan atau order, modul, dan sebagainya. Pendekatan kanonik ini saat sekarang ini berkembang menjadi pendekatan sintaksis, yaitu bahasa dan bentuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mungkin untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sebelum melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Yunus, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tagatung Potola, NIM A2119/19. Mungkin langsung saja pada materi studi perilaku lingkungan. Arsitektur perilaku lingkungan adalah seni membangun dengan mempertimbangkan daerah di sekitar dan perbuatan, tanggapan atau reaksi yang ada di kalangan pengguna bangunan atau terhadap segala sesuatu yang terwujud dalam gerakan tubuh, tidak saja barang atau ucapan. Maksudnya ialah dalam kita merancang sebuah bangunan, kita memperhatikan daerah sekitar serta perilaku pengguna bangunan tersebut. Yang kedua, studi perilaku lingkungan dalam arsitektur. Studi perilaku lingkungan dalam arsitektur tidak hanya bersinggungan dengan fungsi, namun lebih dari itu, menyangkut psikologi dari pengguna, bagaimana persepsi pengamat terhadap bentuk bangunan, kebutuhan interaksi sosial, keberagaman budaya dalam gaya hidup, arti dan simbol dari bangunan. Studi perilaku lingkungan dalam arsitektur mempelajari penelaahan secara sistematis atas hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia serta aplikasinya dalam proses perancangan. Mungkin materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya. Pada saudara saya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan, nama saya Fikri Haikal, stambuk A219004. Ada beberapa tujuan dari studi perilaku lingkungan. Yang pertama, meninjau ragam informasi terkait perilaku lingkungan. Irwan Alman, arsitektural psikologis, di mana fenomena lingkungan perilaku. Kedua, kelompok pengguna, dan ketiga, setting. Melihat di mana posisi informasi terkait perilaku lingkungan dalam proses desain mempengaruhi pertimbangan arsitektural. Kelompok pengguna atau user group. Kelompok pengguna yang berbeda. Yang pertama, kebutuhan yang berbeda. Dua, pola pemanfaatan ruang dan bangunan yang berbeda. Ketiga, dipengaruhi dengan cara yang berbeda oleh kualitas lingkungan. Anak, etnis yang berbeda, difabel, autis, manula, mahasiswa, dan lain-lain. Setting. Yang pertama yaitu skala dari ruang hingga dunia. Kedua, kriteria untuk tipe bangunan tertentu. Ketiga, fokus secara holistik. Faktor perilaku, sosial, dan budaya. Lingkungan pemukiman ramah anak, perumahan untuk manula, lingkungan permukiman untuk beragam kelompok sosiokultural. Setting perilaku atau Roger Bacon dalam hubungan dengan arsitektur didefinisikan sebagai sebuah unit dasar dari analisis interaksi perilaku lingkungan yang memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu pola perilaku yang menonjol atau tipe perilaku yang umum terjadi. Contohnya, berhenti mengobrol,
saat berpapasan dengan teman. Kedua, aturan dan manfaat sosial yang mengatur perilaku termasuk norma dan ekspektasi. Contohnya yaitu para manula biasanya bercakap-cakap dalam durasi yang lama, dan selama bercakap biasanya melibatkan sentuhan dan jarak yang berbeda. Yang ketiga yaitu fitur fisik dari tempat atau lingkungan yang dianggap penting. Elemen dan hubungannya dengan lingkungan fisik tidak dapat dipisahkan dari perilaku. Contohnya yaitu luasan dan bentuk dari ruang sosial di panti jompo, ceruk tempat orang berkumpul di jalur sirkulasi yang padat, dan yang keempat yaitu tim locus, jangka waktu di mana sebuah perilaku terjadi, harian, mingguan, bulanan, atau dalam ritme sesuai musim. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kami. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan materi dari teman kelompok saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Sari, Stambuk A2 19021. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Tujuan utama desain adalah menciptakan sesuatu yang memuaskan perilaku dengan cara kesesuaian dengan konteks perilaku, sosial, dan budaya. Kemudian dikenal dengan 3 istilah tujuan utama desain. Yang pertama adalah sinomorfik, yaitu jika komponen settings atau lokasi harmonis dengan aturan atau tujuan, maka dikatakan ada kecocokan antara lingkungan dan perilaku, antara bentuk dan tujuan. Kemudian anthropometrics adalah proporsi dimensi dari tubuh manusia dan karakteristik fisik lainnya, serta kemampuannya terkait ragam aktivitas manusia dan lingkungan mikro. Kemudian selanjutnya ada proxemics, yaitu observasi dan teori yang saling berhubungan mengenai faktor spasial terkait face to face. Contohnya dari penelitian Robert Sommer. Ada 5. Yang pertama, jarak ternyaman untuk percakapan dari 2 orang adalah 5 feet 6 inches. Kemudian yang kedua, percakapan santai sering berlangsung di mana kedua orang duduk dalam posisi 90 derajat. Kemudian yang ketiga, pembicaraan komparatif berlangsung saling bersisian. Kemudian yang keempat, perilaku mandiri seperti memakan sendiri di restoran biasanya terjadi di pojok. Kemudian yang terakhir adalah tugas atau perdebatan yang kompetitif berlangsung ketika orang duduk saling berhadapan secara langsung, dipisahkan oleh meja atau dalam jarak yang kecil. Itulah sedikit dari pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Nama saya Ahmad Yani, Stambuk KA2 17102. Saya dari kelompok 1. Mungkin saya akan mempersingkat waktu untuk melanjutkan materi yang dibawakan dari kelompok saya tadi. Edward Hall menyimpulkan terdapat 4 jarak utama: intimate, personal, sosial, konsultatif, publik, berguna untuk menentukan minimum dan maksimum luas ruang, lobs, meeting small, seminar rooms, dan lain-lain. Kemudian untuk personal space, lingkaran atau gelombang kecil, imajiner, dan protektif yang dibawa oleh organisme dan dipertahankan antara dirinya dan orang lain, yang mana merupakan zona pembatas tubuh berupa ruang yang personal dan tidak dapat dimasuki individual lain. Sifat personal space dapat berubah dimensinya diakibatkan oleh stres dan kegelisahan akibat instruksi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi personal space: karakter individual, yaitu kepribadian, mood, jenis kelamin, dan umur, norma sosial dan aturan budaya,
terkait konteks lingkungan fisik yang beragam. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Raden Radia. Saya dari kelompok 1. Saya akan membahas terkait persoalan teori dan territoriality. Territoriality dan territoriality mengacu pada sekelompok sistem perilaku yang akan dipersonalisasi oleh seseorang, ditandai, dimiliki dan dipertahankan. Adapun beberapa sifat teritori yang seperti personifikasi dan materi dapat berbeda-beda. Yang pertama, mengacu kepada wilayah ruang. Kedua, dimiliki, diatur dan diatur oleh seseorang atau kelompok. Ketiga, menjadi alat pemuasan kebutuhan atau motif dari seseorang atau ruang atau kelompok. Tiga, ruang tersebut terdiri secara konkret atau simbolik. Berikutnya